Halo teman semua, kembali lagi dengan Om Otto dan Om Otto sedang ada di Autoban Fluid. Nah, hari ini Om Otto kedatangan tamu nih. Nah, ini tamunya tamu spesial. Mungkin banyaklah orang-orang yang sudah kenal dengan tamu Om Otto ini, salah satu modifikator di Indonesia. Dan dia itu pengen ngebacain mobil projectnya Om Otto. Kita panggil aja langsung ya. Om Rizwan, apa kabar Om? Nah, sehat. Hari ini kayaknya jauh-jauh nih main nih dari kebetulan lagi mau main ke Autoban yang lagi di Fluid. Nah, sebelumnya perkenalan dulu Om. Takutnya banyak yang belum kenal nih. Baik, nama gue Rizwan. Gue adalah salah satu anggota dari The Elite Indonesia. Gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu The Elite Showcase, itu tim kita yang bikin. Gitu. Udah dari 2015 kita di Elite Battle Royale, 2017, 2018, dan 2019. Kalau 2015 kalau nggak salah di Kemayoran ya? Betul, di Kemayoran. Pertama kalinya Elite. Betul, ya? Karena kita itu bareng sama Slide Fest. Aduh, Ottoman semua kalau misalnya belum kenal sih sebenarnya. Ini Om Rizwan ini salah satu, pokoknya yang ngebuat mobil proper deh. Nanti kita, nih salah satu mobil-mobil propernya nanti lihat sendiri nih. Yang terakhir bangun Estilo Om ya? Iya betul, masih berkutat dengan Honda Estilo. Iya, masih berkutat dengan Honda. Karena jadi, gila banget Honda. Pokoknya bikinnya keren banget. Dan hari ini Om Rizwan mau bacain mobil projectnya Om Otto. Nanti kita lihat aja kira-kira konten berapa. Karena gini sih teman-teman, pertama kali masuk nih Om Otto nih ngeliat kalau Yaris Om Otto ini Yaris Om Otto ya. Ini satu hal yang pertama kali catchy banget warnanya. Karena gue inget sama Vario gue. Vario gue warna ungu kan? Gitu, sama Vario gue. Tapi gue lihat kayaknya emang ada ya warna mobil seperti ini? Nggak ada. Nggak ada. Ini dicat ulang atau gimana? Oh nggak, memang minta dari dealernya langsung, itu dari ATPM-nya minta langsung warna seperti ini. Keren. Jadi lahir dari, kasarnya dari akte kelahirannya udah warna ini. Oh jadi nggak perlu ribet-ribet ganti warna nih ya? Sama nggak ribet-ribet buat ke bengkel yang tahu kerjaannya nggak bagus. Bener. Ya kan, ini langsung sama dealernya udah pasti standar ATPM. Iya bener. Ya kan, tapi warnanya catchy banget. Karena tadi pas datang ini Yaris Yaris baru, tapi kok warnanya kayak gini ya? Kamu tuh penasaran dikit nih ya? Boleh nggak? Kalau ini apa aja yang udah dimodifikasi? Kalau yang dimodif udah, kalau saya bilang sih udah hampir semua ya Om ya. Om Otto bilang udah hampir semua, karena kalau dari eksterior mungkin yang kelihatan itu boleh lah dibilang modif, ini ganti warnanya. Iya dong. Karena nggak ada iya dong, iya. Nggak ada. Karena nggak ada ya warna kayak gini kali ya. Nggak ada. Gitu. Om Otto pasti ini nggak ada yang warna begini pokoknya, karena kocokannya itu Om Otto bawa sendiri. So, yang dari luar tuh aksennya mungkin karena ini kan Om Otto ambilnya yang PRD. Oke. Yang 7 airbag tipe yang paling tinggi. Oke. Nah, jadi dia cuman karena kemarin Om Otto itu nggak terlalu suka sama yang namanya krum-kruman, akhirnya itu di karbon, spion karbon, wing kita ganti model-model apalah itu, terus itu juga di karbon. Terus velg ini pakai, nah ya kalau ini Om Otto bilangnya sih super kopi ya. Iya sih, tadi ya? sempat ngelihat mirip banget sama asli juga ya. Jadi kalau sepandang mata itu pasti kelihatan orang mikirnya itu ori, padahal enggak, super kopi. Nah ini dia pakai 17, lebar 7, replikanya T37. Offsetnya berapa Om? Offsetnya ini 35 kalau nggak salah. Pas ya? Iya, pas. Yaris ya, tanpa spacer atau enggak apapun tanpa ya? spacer. Bannya? Ban 215 40 17. Cakep. Jadi masih dapat mengejar lebarnya dapat, tapi tipisnya juga dapat ya? Iya. Ukurannya pas banget sih. Sama aksen si karbon ini ketemu sama ungu sih cocok banget sih. Mobilnya jadi garang. Bener tadi Om Otto, karena memang untuk bikin garang karena chrome-chrome-nya jadi dihilangin semua ya. Chrome-nya dilihat semua. Handle semua segala macam udah karbon. Ngeliatnya pertama kali sih ngeliat yang kayak satu warnanya aneh. Terus aksen-aksen karbonnya ini ternyata detail juga, karena setiap yang tadinya chrome jadi karbon untuk mendukung si warna velg yang bronze ini ya. Jadi pas ngeliat gini, wih boleh juga nih bronze ketemu ungu ketemu karbon. Cocok sih gitu. Terus nah Om Otto terus apa lagi yang udah dimodifikasi di mobil ini? Engine ada, mungkin kalau mau dibuka dikit ya. Kalau engine sebenarnya nggak banyak, tapi yang paling pertama sih Om Otto dari dulu tuh udah pasti pakai ini hood shock. Karena biasa kan kalau misalkan pakai cantolan begini nanti di sini lecet. Oh iya. Langsung diganti hood shock. Terus pasang strut bar, ininya di karbon sama dustek. Karena ini warnanya silver, ganggu banget pas lagi buka.
Tapi kalau semuanya inilah yang tadi agak kaget juga ngelihatnya. Kalau sampai ini tuh dipikirin. Jadi ya benar kalau ngomongin masalah konsepnya udah matang dari awal, bener ya? Karena semuanya ya itu mau ngilangin chrome-nya, mau dijadiin karbon ya udah semuanya diaksenin karbon. Ini sih benar sih. Ini konsepnya benar jadinya. Karena sebelum mobilnya ada, barangnya udah pada ada. Oh gitu. Oh jadi pas cuma tinggal tempel-tempel doang berarti. Ngumpul-ngumpul dulu sendiri. Oh iya gitu. iya. Sebenarnya enak itu sih. Jadinya mungkin gini ya. Banyakan orang gini Om Oto. Bangun mobil nggak tahu konsepnya mau apa. Saat lagi masuk bengkel, dengar apa kata temen nih. Nah iya, ini dari A pindah ke B, dari B pindah ke C dan segitu. Dan jadinya satu waktunya nggak efektif Om Oto. Betul. Yang kedua uangnya juga nggak efektif. Benar. Karena kata temen jelek, oh ganti deh B, akhirnya nggak selesai. Om Oto sih bilang ya Om Rizwannya, mobil itu adalah cerminan dari otomatis semua. Setuju. Nah, jadi kalau misalkan kelihatan kalau misalkan modifannya itu gado-gado, ya berarti hidup otomen gado-gado juga. Bercanda ya. Asal pasang tuh ya berarti. Benar. Sebenarnya kalau masukan dari orang-orang ada benernya, cuman mungkin lebih ditampung dulu, jangan langsung dieksekusi. Karena takutnya kalau dieksekusi jadi jelek ya. Nah, benar. Nah, ini juga sih Om Oto yang kemarin sempat ngobrol sama salah satu anak muda di Indonesia, di Jakarta, yaitu Mas Iqbal. Mas Iqbal ngomong kemarin sama gue gini, Mas, menurut aku modifikasi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung dari orangnya. Benar. Jadi kalau bisa yang kayak gitu, kenapa lu nggak giniin aja? Kenapa nggak gituin aja? Ya monggo digituin sama digituin di mobil teman-teman aja. Iya. Kalau mobil kita ya kayak gini aja gitu. Om, sama ini kan kita tadi udah ngomongin masalah eksterior. Kalau engine semuanya standar. Engine stock, karena kilometer juga masih kecil nih Om, jadi belum berani main internal, cuma ditambahin dustek sama knalpotnya itu pakai Tefro Valvetronic. Oh, oke. Oke juga ya, karena kan zaman sekarang ya, Valvetronic itu kayaknya butuh banget ya Om. Butuh. Karena saat pulang ke rumah malam, masuk gang, knalpot berisik, diribut. Iya, jadi ganggu orang. Jadi saat teknologi sekarang ada Valvetronic, saat mungkin mau akselerasi, ya silakan dibuka aja, tapi tidak mengganggu orang lain. Saat mau pulang ke rumah malam, bisa ditutup. Betul. Enak. Iya kan? Udah paling enak. Iya benar. Semuanya udah paling enak. Kalau ngelihat nih di sini, ini apa nih? Ini lebih ke Sikring audio. Oke. Sikring audio, cuman kan Om Oto nggak pakai kapasitor bank di belakang. Oke. Jadi ngelihat dari takaran akinya aja, apa dia udah low, apa dia masih standar gitu. Oke. Ini adalah buat pantau si aki ya berarti ya? Benar. Oke. Penting juga sih karena pakai audio ya Om? Iya pakai audio. Boleh lihat audio? Boleh. Ini audio ini? Iya nih. Ini apa Om? Gede juga nih. Ini subwoofer Om, subwoofer. Cuman kan kalau orang kan biasa kepalanya di depan. Karena ini menurut Om Oto pantatnya menarik, jadi Om Oto keluarin. Tapi ngomongin subwoofer itu kan berarti ada bassnya. Iya. Ya kan? Kalau konstruksinya dibalik seperti ini, ngaruh nggak sih sama kekuatan bassnya atau apanya? Pasti ngaruh. Pasti ngaruh. Pasti apa ngaruh. jadinya? Dia sedikit lebih soft dia bunyinya karena ruang udaranya dipakai ruang udara sini. Kalau misalkan dibalik kan ruang udara dalam. Gitu. Oh iya. Malah jadinya bisa lebih enak kali ya kalau untuk mobil harian yang. Kalau buat harian enak, cuman kalau saran Om Oto jangan pakai yang pantatnya panjang begini karena makan space. Iya, naruh barang jadi susah ya. Naruh barang jadi susah. Nah kalau konsepnya ini sih sedikit rada unik Om karena Om Oto itu kalau sering di dalam mobil nih, jadi nyari suaranya yang enak. Jadi otomatis kalau buat audionya itu pakainya sedikit high end. Oke. Karena berpengaruh banget ya kayak pengaruh gitu banget, sama kuping pengaruh banget. Kayak depan depan Om Oto tuh pakai Fabulous Acoustic 1. Iya itu. Prosesornya itu pakai Audition. Powernya pakai Foss. Subwoofernya cuman ini sedikit berbeda nih, ini pakainya buat SPL malah. Iya. Gitu. Karena jujur, Om, gue sangat awam banget sama audio. Karena hampir nggak ada mobil gue yang pakai audio serius karena memang yang tadi ya, kalau ngomongin masalah konsep kan beda-beda ya, gitu. Karena gue lebih suka yang audio minimalis, makanya tadi agak tertarik juga karena ngelihat, oh ya, ini apa ya? Karena udah semuanya. Ini sama pertanyaan orang awam. Untuk pakai audio ini, aki pengaruh nggak sih?
kalau buat konsep seperti ini masih nggak pengaruh. Makanya tadi Om Otto depan kasih kayak screen digital itu. Jadi masih kelihatan akinya sampai seberapa gitu. Aman sebenarnya. Masih aman, kalau ini masih aman. Itu pertanyaan dari awam yang ya nggak pernah main audio gitu. Benar. Maksudnya dengan daya si listrik kan berarti bertambah dong dalam mobil ini gitu, yang harusnya audionya standar dengan speaker yang seadanya dengan ditambahkan power, subwoofer besar, tweeter yang besar, terus habis itu speaker ganti, apalagi kalau setahu gue nih kabel-kabelnya semuanya diukur ya, ohmnya ya semuanya ya gitu. Nah itu ada pengaruh apa enggak? Awam nih, karena jujur aja nih teman-teman, gue kalau untuk audio sangat awam banget gitu kalau untuk audio. Jadi pas lihat kayak gini, oh iya ya oke. Nah itu cuman kalau misalkan ini menurut Om Otto ya, yang mainnya itu biasa street race atau main-main JDM, dia itu meminimalisir itu audio kayak Om Rizwan ya. Karena salah satu yang bikin berat itu di belakang, otomatis fitment itu jadi berubah. Betul. Karena itu juga sih pertimbangannya. Benar. Gimana caranya nih? Karena kita kan pengennya mobilnya seenteng mungkin. Benar, iya. Iya kan? Tapi tetap masih bisa street legal. Benar. Yang dimana perbedaan dari street ataupun racing itu sendiri. Kalau racing kayaknya udah nggak pakai audio, udah nggak pakai AC. Gitu. Benar. Kalau street itu gimana caranya kita ngeringanin mobilnya, tapi tetap masih bisa enak di bawah harian. Benar. Jadi kalau gue itu lebih ke concernnya lebih ke AC. Terus audio seadanya lah ya, karena kan kalau Estilo juga speaker belakang nggak ada ya. Karena dari aslinya speaker belakang nggak ada, kecuali kalau kita pakai interior yang EG, baru ada speaker belakangnya gitu loh. Jadi kita maksimalnya sama speaker standar sama tweeter, that's it, udah selesai. Berarti gitu. AC Om Rizwan nggak pakai AC ya? Pakai. Oh pakai. Pakai. Air conditioner apa angin cepoi-cepoi ini? Angin cepoi-cepoi. Angin malah. cepoi-cepoi. Air conditioner karena gini, kalau konsepnya gue sendiri, kan pandem gue itu semua udah roll barang, semua segala macam dengan fender yang lebar-lebar. Tapi tetap intinya gue cuma satu pengennya. Gue pengen anak gue bisa ikut di dalam mobil itu. Nah itu sebenarnya tuh, apalagi kalau yang udah berkeluarga biasanya juga dia istilah katanya nih, yang penting diizinin istri dulu, otomatis keluarga bisa dibawa juga kan. Betul banget om. Karena salah satu kebanggaan sendiri buat gue saat anak sama istri gue tuh ikut naik di mobil yang menurut gue udah bangunnya udah setengah leher bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau ditanya sama orang habis berapa, habis-habisan. Jadi kalau anak istri nggak bisa nikmatin, kayaknya malah jadi ribut nanti. Jadi ribut nanti. Prahara rumah tangga. Benar. Nanti kayak Indosiar lagi. Jadi Om Rizwan, terima kasih banget udah mau main-main ke Otoban Indonesia cabang Pluit dan udah mau bacain mobil projectnya Om Otto. Terima kasih banget Om Otto untuk kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Otoban Pluit karena udah diundang ke sini, dan terima kasih juga buat ngobrol-ngobrolnya nih Om Otto nih, karena kan jujur tadi kan gue ngobrol-ngobrol yang tadi audio gue awam banget segala macam, jadi gue bisa tahu nih kalau misalnya audio itu kayak gimana dan penempatannya, yang tadi subwoofer kebalik gimana segala macam. Nah itu sih salah satu ilmu baru sih, karena gue pernah ngomong buat teman-teman enaknya main mobil itu adalah yang kayak gini, gue bisa dapat teman baru, saudara baru, dan dapat pelajaran baru. Jadi gue akan terus belajar, karena menurut gue kita tuh nggak ada yang udah expert, semuanya tuh masih perlu belajar. Jadi nggak ada salahnya sama belajar sama orang baru. Hidup itu untuk belajar. Jadi semuanya untuk belajar. Betul. Ya kan? Tapi Om Otto sih pengen nanti ke depannya siapa tahu bisa jadi kayak Estilo Pandemnya Om Rizwan gitu. Siapa tahu kan, paling kayak gitu aja. Oke, Om Rizwan, nanti kalau misalkan ada acara-acara mungkin Om Otto bisa diajak kali ya? Boleh, nanti akan dikabarin. Tapi kalau untuk sekarang ini karena memang kondisi dari pandemi seperti ini, kita masih belum berani untuk mengumpulkan orang dalam skala besar. Jadi didoain aja supaya pandemi cepat selesai teman-teman. Jadi kita bisa lebih bikin acara lagi dan jadi punya wadah lagi untuk teman-teman yang mau showcase mobilnya di ajang modifikasi. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Nah, Otomen, tadi Om Otto sudah berbincang-bincang dengan Om Rizwan dari The Elite Indonesia mengenai baca-bacanya mobil Om Otto. Nah, kira-kira menurut Otomen semua gimana mobil Om Otto? Nah, intinya kalau menurut Om Otto, modifikasi itu nggak usah didengar dari kiri kanan. Mungkin kalau misalkan didengar pun nggak apa-apa. Tapi kita lihat lagi dari konsepnya Otomen semua itu, yang Otomen semua itu pengen apa, itu bisa diaplikasikan di mobil Otomen semua. Jadi jangan seakan-akan pengen masukkan dari sini, semua ditempokin di sana. Karena
Kembali lagi, mobil Ottoman semua itu adalah cerminan dari Ottoman sendiri. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen YouTube-nya Ottoban Indonesia. Oke, nanti kita jalan-jalan ke tempat Ottoban lain. Oke, jangan lupa. Bye.